Halo semuanya, welcome to Mathematic ID. Sama gue Wilhans dan hari ini kita akan review sebuah mouse lagi. Mouse yang belakangan itu lagi populer dan juga banyak di review sama YouTuber-YouTuber luar. Karena katanya mouse ini tuh punya value to performance yang cukup baik. Dan kayaknya bakalan banyak juga dari kalian yang bakal suka sama mouse ini karena ini tuh mirip sama Razer Viper Mini, tapi versi wirelessnya. So, ini dia Deluxe M800, sebuah mouse gaming wireless yang kita akan lihat nih, apakah dengan harganya di 499.000, mouse ini tuh cocok jadi sebuah daily driver yang bagus? Oke, jadi hal pertama yang gua notice pas megang mouse ini tuh mirip banget sama Razer Viper Mini yang terkenal itu. Dan dari segi desainnya, ya bener-bener sama banget secara kasat mata. Cuma mungkin yang bedain tuh ya, kalau Viper Mini ukurannya sedikit lebih kecil dibandingkan Deluxe M800. Pas pertama kali gua pegang mouse-nya, ini tuh ukurannya small to medium, nyaman banget juga, dan ini menurut gua cocok buat kalian yang stylenya itu claw grip ataupun fingertip grip. Soalnya bagian punggungnya kan juga nggak terlalu tinggi. Nah, gue sendiri personally fingertip user, jadi kalau buat gua ini enak banget guys. Untuk bahan mouse sendiri, ini tuh ada beberapa jenis, tapi semuanya sebenarnya dari plastik, cuman teksturnya aja yang dibikin beda-beda. Pertama yang bagian atas depan, ini tuh bahannya cenderung agak smooth, enak buat jari kita, tapi ini juga nggak licin. Terus bagian punggungnya ini bahannya sedikit lebih kasar, kayak lebih keset, dan gue personally sih suka. Dan enaknya tuh kalau kita pakai cukup lama, dia nggak nyerap keringet, jadi semacam kayak sweatproof. Mungkin ini efek dari coatingnya yang emang dibikin sedikit beda. Kalau bagian bawahnya, ini ya sama kayak plastik yang di bagian depan tadi. Untuk bagian sampingnya, buat jempol kita resting, kiri sama kanannya, itu ada semacam corak-corak tekstur kasar gitu, biar gripnya lebih enak. Dan ini bukan bahan karet ya, tapi ini juga bahannya dari plastik. Overall sih kalau untuk build quality-nya menurut gue ini cukup solid ya. Cuman ada satu hal aja yang cukup mengganggu gue. Jadi kalau misalnya kita kocok-kocok mouse-nya, nah kalian bisa dengar ya, ada sedikit kayak bunyi rattle-rattle gitu. Kayak ada sesuatu di bagian dalamnya tuh yang kurang presisi. Tapi sebenarnya sih kalau misalnya pas sudah dipakai tuh nggak mengganggu sih. Jadi menurut gue it's not a big deal. Sekarang kita lihat button-buttonnya. Jadi di mouse ini tuh totalnya ada 6. Pertama kita bahas klik kiri dan kanannya dulu. Jadi di Deluxe M800 ini, untuk klik kiri dan kanannya itu udah pakai kill switch, yang karakternya itu cukup berat dan agak berisik. Tapi bukan berarti ini nggak enak ya. Karena menurut gua cukup enak dan kerasa force clicknya itu jadi lebih pasti. Untuk DPI button di sini juga cukup oke, kliknya juga nggak rattle-rattle. Dan kayak biasa, di sini juga tombol DPI-nya bisa kalian ganti-ganti sesuka kalian, yang ditandain dengan warna nyala lampu yang beda-beda. Terus untuk scroll wheel juga lancar-lancar aja, cuma jujur ada sedikit stepnya yang kayak kurang kerasa, tapi kalau scroll buttonnya sih nggak ada masalah. Dan kalau kita lihat di bagian bawahnya, di sini cuma ada slider untuk on dan off mouse-nya. Untuk bobotnya, Deluxe M800 ini beratnya ada di 70 gram. Menurut gua udah bisa dikategorikan sebagai mouse ringan atau lightweight. Apalagi dia juga bukan tipe mouse bolong-bolong, yang gue juga yakin gak semua orang bakalan suka. Kebanyakan juga nih, kalau mouse wireless di harga segini tuh biasanya masih pakai baterai yang removable, kayak Basilisk X Hyperspeed yang gue punya itu. Yaitu pastinya akan lebih berat kecuali kalian mod baterainya. Dan kalau misalnya kita bandingin juga sama Phanteks Keras XD3 yang punya bobot sekitar 83 gram, ini juga masih lebih ringan. Kemudian untuk mousefitnya, menurut gue ini masih standar-standar aja, bahannya pakai Teflon Food, belum PTFE. Tapi kalau untuk dari segi smoothness-nya sih nggak ada masalah, gue juga udah coba di berbagai surface, lancar-lancar aja. Dan tentunya kita juga dapat cadangannya. Jadi kalau misalnya mousefit bawaannya itu udah mulai tipis, kita bisa ganti aja dengan yang baru. Dan buat kalian yang berpikir, gimana kalau misalnya kita ganti dengan mousefit dari Razer Viper Mini? Menurut gua itu nggak 100% compatible. Karena di bagian yang bawahnya ini memang sama atau bisa kalian ganti, tapi yang bagian atasnya ini agak beda. Dan solusinya itu adalah kalian bisa beli punyanya Corpet. Karena dia keluarin yang khusus untuk Deluxe M800.
Nah, masalahnya gue nggak tahu nih, apakah availability-nya udah ada di Indonesia atau belum. Kalau kita bicara soal sensornya, Deluxe M800 ini udah pakai sensor dari PixArt PAW3335 yang udah masuk ke dalam level top tiernya dari PixArt, atau bisa dibilang sebagai versi ultra low powernya dari 3389. Jadi kalau urusan performa sih kita udah nggak perlu ragu lagi, ini udah bagus banget. Dan tapi ada satu hal yang kita mesti perhatiin. Jadi kalau misalnya di penjualannya itu sebenarnya dia punya dua opsi pilihan sensor. Yang pertama itu ada yang PMW3325, menurut gue itu kurang bagus, dan juga ada yang PAW3335. Jadi make sure kalian nggak salah beli ya. Kapasitas baterai di mouse ini tuh menurut gue juga cukup kecil ya, ada di 500 mAh, yang kalau misalnya kita bandingin juga dengan Phanteks Helix X-T3 itu ada di 750 mAh. Kalau RGB-nya nyala, brightness full, kira-kira mouse ini tuh bisa bertahan hingga 30 jam. Tapi kalau misalnya kita nggak nyalain RGB-nya, mouse ini bisa bertahan sekitar 50 jam pemakaian. Tapi sebenarnya kalian nggak perlu khawatir juga, karena kalau misalnya baterainya habis, kalian bisa cas aja. Tentunya ini juga kabelnya udah Type-C dan ngecasnya juga lumayan cepet. Dan di bagian depan sini tuh ada lampu indikator baterainya. Kalau lagi ngecas, dia nyala oranye. Dan kalau misalnya udah penuh, dia akan mati sendiri secara otomatis. Dan karena di mouse ini juga udah dual mode actually, kalian juga bisa pakai mouse-nya secara wired, sekalian untuk ngecas juga. Karena kabel bawaannya ini bahannya udah soft rope, yang fleksibel banget, jadi kayaknya gue rasa nggak ada masalah sih. Sekarang kita lihat ke softwarenya. UI-nya simple dan standar-standar aja. Ada indikator baterai, di sini settingan RGB-nya juga bisa kalian atur. Terus ada settingan untuk fungsi dari tiap-tiap buttonnya, dan juga USB polling rate. Kemudian kalau kita lihat nih di tab DPI juga kayak biasa, kalian bisa atur sendiri DPI-nya. Ada stage 1 sampai 5, mau berapa aja, yang penting up to 16.000 DPI. Kemudian di bagian tab parameter ini kalian juga bisa atur kayak mouse sensitivity, scrolling speed, dan lain-lain. Dan terakhir pastinya juga ada macro settings. Oke, jadi segitu aja penjelasan gue mengenai mouse Deluxe M800 ini. Menurut gue dari sisi performa dan juga spesifikasi ini udah mantep banget. Dari bodinya sendiri juga feel-nya udah sangat nyaman. Mungkin kekurangannya yang gue kurang suka adalah dari sisi desainnya yang kurang original. Tapi gue sangat appreciate di bagian bobotnya. Karena mouse ini tuh bisa kasih kita bobot yang sangat ringan di 70 gram. Sekalipun dia nggak pakai desain yang bolong-bolong ataupun yang honeycomb. Dan dari harganya, kayak tadi gue udah bilang di awal, ini tuh harganya ada di 500 ribuan. Yang menurut gue posisinya itu jadi sebuah mouse wireless yang sulit untuk ditandingi di harganya. Jadi kalau misalnya kalian lagi cari sebuah wireless gaming mouse, gue sangat merekomendasikan Deluxe M800 ini. Dan ya, segitu aja video kita kali ini. Kalau kalian suka seperti biasa, like, comment, subscribe, dan juga share. Thank you buat kalian semua yang udah nonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.